Siklus pendapatan Sambat Jaya Mart dimulai dari pelanggan mengirimkan dokumen order barang ke bagian penjualan, kemudian bagian penjualan akan mengecek catatan transaksi pelanggan dari data catatan transaksi pelanggan. Jika pelanggan masih memiliki hutang, maka bagian penjualan akan membuat dokumen tagihan yang akan dikirimkan ke pelanggan. Jika pelanggan tidak memiliki hutang, maka bagian penjualan akan membuat dokumen pengecekan barang yang akan dikirimkan kepada bagian gudang. Setelah memeriksa dokumen pengecekan barang, bagian gudang akan memeriksa persediaan yang ada. Jika barang tidak tersedia, maka bagian gudang akan membuat dokumen pembatalan order yang akan dikirim ke pelanggan. Jika barang tersedia, bagian gudang akan membuat dokumen ketersediaan barang yang akan dikirim ke bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan yang menerima dokumen ketersediaan barang akan membuat dokumen tagihan pemesanan sebanyak 3 rangkap. Dokumen pertama akan dikirimkan kepada bagian gudang, dokumen kedua akan dikirim ke pelanggan, dokumen ketiga akan dikirim ke bagian akuntansi, dan dokumen keempat akan diarsir temporer berdasarkan nomor pelanggan. Setelah pemrosesan selesai, bagian gudang akan membuat dokumen pengiriman barang sebanyak 3 rangkap, beserta dokumen tagihan pemesanan. Dokumen pengiriman barang pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dokumen pengiriman barang kedua akan dikirim ke bagian gudang, dokumen pengiriman barang ketiga akan dikirim ke pelanggan, dan dokumen pengiriman barang keempat beserta tagihan pemesanan akan diarsip oleh bagian gudang berdasarkan nomor pelanggan. Setelah pelanggan membayar tagihan pemesanan, pelanggan akan memberikan bukti pembayaran via bank, kemudian bagian penjualan akan menduplikasi bukti tersebut. Bukti pembayaran yang pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dan dokumen bukti pembayaran kedua, dokumen tagihan pemesanan, dan dokumen pengiriman barang diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart dimulai dari bagian gudang memeriksa data persediaan barang untuk mencari stok barang yang mencapai titik pemesanan. Kemudian, bagian gudang akan membuat dokumen permintaan belanja sebanyak 2 rangkap. Dokumen pertama akan diberikan kepada bagian keuangan, dokumen kedua akan diberikan kepada bagian akuntansi, dan dokumen ketiga akan diarsipkan temporer oleh bagian gudang. Bagian keuangan yang menerima permintaan belanja dari bagian gudang akan membuat dokumen permintaan barang, dokumen permintaan belanja apa yang diarsipkan oleh bagian keuangan, dan untuk dokumen permintaan barang akan dikirimkan kepada pemasok. Pemasok yang menerima dokumen permintaan barang akan memproses pesanan dan membuat nota tagihan, dokumen permintaan barang, dan dokumen slip pengepakan akan dikirim ke bagian gudang. Sedangkan untuk nota tagihan akan dikirim ke bagian keuangan. Dokumen permintaan barang dan dokumen slip pengepakan yang diterima dari pemasok akan direkonsiliasi dengan dokumen permintaan belanja yang sudah diarsipkan. Jika barang yang diterima sesuai, maka bagian gudang akan membuat dokumen penerimaan barang sebanyak 3 rangkap. Dokumen pertama akan dikirim ke pemasok, dokumen kedua akan dikirim ke bagian keuangan, dokumen ketiga akan dikirim ke bagian akuntansi, dan dokumen keempat akan diarsip bersama dengan dokumen permintaan barang, dokumen slip pengepakan, dan dokumen permintaan belanja yang diterima dari bagian gudang. Dokumen nota tagihan yang diterima dari pemasok akan diduplikat oleh bagian keuangan. Dokumen pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dokumen kedua, dokumen penerimaan barang, dan dokumen perintah bayar akan diarsipkan secara temporer oleh bagian keuangan. Berdasarkan dokumen penerimaan barang yang diterima dari bagian gudang, bagian keuangan akan membuat dokumen perintah bayar sebanyak 2 rangkap. Dokumen pertama akan diberikan ke bagian akuntansi, dokumen kedua akan dikirim ke pihak bank, dan dokumen ketiga, dokumen penerimaan barang dan dokumen nota tagihan akan diarsipkan secara temporer. Kemudian bagian keuangan akan mengarsipkan dokumen permintaan belanja, dokumen nota tagihan, dokumen penerimaan barang, dan dokumen perintah bayar ke dalam arsip permanen perusahaan.